Ya aku juga pengen kayak teman-teman yang lain bisa selesai, bisa dapat gelar, bisa dapat apa ya, dapat mungkin relasinya lebih banyak lagi kalau aku bertahan lebih lama gitu loh. Tapi ya mau gimana? Selamat datang di Bersua Podcast. Oke, tamu kali ini ada seseorang yang mungkin tidak asing nih. Karena siapa sih Anda? Saya editor. 3 kali saya masuk frame, nggak jelas anjir. Karena di masa pandemi kan susah. Oh iya. Susah nyari narasumber Iya. gitu. Pengennya yang cantik-cantik, Pak. Oh iya. Cuma ya gimana kan ya, susah gitu loh. Nah, Ya aku sambil ini boleh. oh iya ya, nanti paling dihujat netizen nggak apa-apa. Itu resiko Anda. Iya, ya udah deh, oke. Nggak apa-apa. Aku sih membebaskan apa yang menjadi apa ya, itu kan hak Anda gitu kan. Sok-sokan ya. Intinya kita menjunjung tinggi kebebasan berekspresi gitu, kebebasan berpendapat. Kita kan hidup di Indonesia gitu. Oke, sibuk apa sekarang? Sibuk ngurusin konten Anda. Konten yang uploadnya tuh udah mulai nggak bener gitu loh. Kok nggak bener gimana? Ya mau ngerjain ada project lain, Nah. mau ngerjain ada project lain. Makanya mohon dimaklumi ketika kita uploadnya udah nggak jelas. Kalau Tiba-tiba dulu bisa upload. seminggu 3 kali, Nah. sekarang seminggu sekali itu udah syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kita juga realistis harus butuh makan, nyari project-projectan lain. Iya. AdSense doang nggak cukup, Pak. Iya. Nggak cukup. Oke. Oke. Oke, kali ini kan kalau kemarin di episode sebelumnya kita ngomongin sama Angge tentang kehidupan setelah kuliah gitu kan. Ini kayaknya kamu juga hidup setelah kuliah juga nih kan. Sebagai orang yang ini Anda lebih senior, Pak, karena sudah menamatkan diri Anda, meluluskan diri sendiri. Aduh sedih anjir. Dari sebuah kampus ternama di Yogyakarta. Yang dulunya iklannya kalau teman-teman tahu itu yang kuliah orangnya berdasi. Tempat kuliahnya orang berdasi. Iya, kuliah orang berdasi. Padahal kuliah berdasi enggak? Enggak. Masa iya aku pakai flanel pakai dasi anjir. Ya kali aja kan perkantoran Ya. gitu kan. Pengecualian sih karena Ilkom ya. Jurusanku kan Ilkom dulu. Kalau Ilkom tuh dituntut untuk lebih fashionable. Makanya yang penting rapi tapi dilihat enggak kaku gitu. Enggak kaku Iya. ya. Kuliah pakai kaos juga? Enggak boleh dong. Waduh. Harus ada kerah, harus. Iyalah. Ya itu tadi embel-embel berdasi memang tidak bisa lepas ya. Iya. Oke. Kalau kemarin ngomongin tentang lulus secara reguler, secara wajar. Ini lulus secara gak wajar nih, Bapak Arif ini kenapa nih, Pak? Ya karena dari apa ya nyebutnya? Dari faktor keluarga sendiri yang ya taulah perekonomian kan kadang suka tidak bisa diprediksi. Iya, bener banget. Terus juga ternyata di tengah-tengah merasa kayak ternyata aku tidak mendapatkan apa-apa di sini. Buat aku ya, nggak tahu. Untuk kamu. Untuk aku ya, untuk mahasiswa lain mungkin bisa dapat ini. Kalau aku kayak merasa ini aku bisa dipelajari di luar tanpa harus kuliah. Contohnya harus ada ya udah deh. realisasinya dong. Ya contoh paling simpelnya ya ngedit lah. Maksudnya kayak kalau di di kampus tuh mereka kan ngajarinya dari basic gitu, dan aku emang orangnya nggak sabaran, maksudnya pengen nyoba yang langsung pengen bisa ini bisa itu gitu kan. Aku kalau diajarin teori itu malah nggak masuk. Nah makanya aku malah alternatif kayak nonton YouTube, terus buka-buka website gitu malah lebih lebih gampang nangkep gitu loh. S1 apa ya D3? S1 ya memang seperti itu pelajarannya, Pak. Iya sih. Tidak bisa kalau kamu mau praktek ya D3. Iya, vokasional gitu. Bener, ya, berarti Anda memang udah salah masuk dari awal. Jangan salahkan jurusan Anda. Iya bener. Memang seperti itu jurusannya, Pak. Ya itu. Berarti salah siapa sih? Saya selalu salah. Ya udah. Iya. Arif selalu salah ya. Itu peraturan di sini. Nah, kecuali kalau faktor ekonomi kan memang kita nggak bisa tahu ya. Mungkin kita udah bisa makan enak sekarang. Ya kita ngalamin sendiri lah di masa pandemi kemarin kayak gimana gitu kan. Hancur. Wah, itu parah itu. Hancur banget. Sebelumnya kita bisa jalan-jalan ke UI gitu kan. Terus nginepnya di hotel ya. Kemarin kita ke Semarang ke Undip, Pak. Ingat nggak? Iya. Kita numpang, Pak. Iya. Gak kuat beli apa itu nyewa hotel nggak kuat. Gak bisa. Itu susah, Pak. Masalahnya
ya itu perekonomian kadang naik kadang turun. Iya bang. Nah, Bener banget. apalagi keadaan pendidikan kayak ya sebenarnya kamu nyesel nggak sih apa ya mengeluarkan diri secara tidak wajar? Ya, ya kalau ditanya nyesel apa enggak ya pastinya nyesel lah. Maksudnya, ya aku juga pengen kayak teman-teman yang lain bisa selesai, bisa dapat gelar, bisa dapat apa ya, dapat mungkin relasinya lebih banyak lagi kalau aku bertahan lebih lama gitu loh. Tapi ya mau gimana, keadaan tidak mendukung dan dari aku sendiri udah tidak enjoy mengerjakannya daripada beban kan. Dan orang tua juga kayak gimana ya ngomongnya, maksudnya kayak udah tidak semampu dulu untuk membiayai, ya udahlah daripada ngeberatin orang tua gitu loh. Ya, oke, paham. Dan itu berarti keputusan ada karena diskusi antara keluarga kan, maksudnya antara kamu dan orang tua kan. Iya. Terus apa responmu pertama kali? Kan kamu nggak nyaman gitu, kamu ngomong, wah ya sudah, gitu apa gimana? Ada gitunya, pastinya ada gitunya. Wah alhamdulillah gitu. Tapi di sisi lain juga kayak mikir, ya sayang juga kan, aku keluar di semester 4 gitu yang ibaratnya kayak dikit lagi lah, tungguin bentar gitu dapat gelar, tapi ya ternyata emang seperti itu, apa titik temunya di situ, harus keluar, ya sudah lah. Tapi kalau nonton teman-teman sekarang kan masih kuliah juga kan, berarti kita kan seangkatan. Nah, ketika ketemu teman-teman lama gimana? Kan pasti aneh kan. Maksudnya ini kita sebelum kamu pada tahu keluar deh. Kamu mendeklarasikan, wah sorry ya bro di grup gitu atau ketemu aku keluar apa gimana tuh ceritanya tuh? Sebenarnya sih kemarin tuh pas keluar tuh kayak aku tuh pamit ke teman-temannya cuti. Anjing. Aku mau cuti dulu gitu. Siap. mau nyoba apa ya, memperdalam soft skill gitu. Wah sih. Tapi langsung mereka pada nanyain, lah lu cuti kenapa nggak balik-balik gitu, bersemester nggak balik-balik gitu kan. Ya akhirnya mereka paham, oh jadi lu mutusin keluar gitu. Iya terpaksa gitu, ya udah akhirnya mereka ngerti. Tapi ya jujur ya sedih juga sih, kangen juga apa suasana kuliah gitu, bercanda gitu. Tapi ketika ketemu teman-teman lagi kayak canggung nggak sih, maksudnya wah aku udah nggak di kuliah orang berdasi lagi nih, teman-temanku berdasi semua gitu kan. Aduh gimana ya deh gitu. Malah ketemu awkward gitu kan mas. Iya sih, kayak maksudnya kenal dulu sebagai mahasiswa, sekarang kita kayak mahasiswa dan bukan mahasiswa tuh gimana ya, sedekat-dekatnya dulu pasti sekarang ada gap intinya gitu kan. Gitu. Paling yang nggak ada gap ya sama kerjaan-kerjaannya, gelar gitu. Itu nggak ada gap tuh kayak gitu. Ya maksudnya ya sehari-hari sama dia gitu. Nah selain itu kayak ada nggak ada hal lain yang kira-kira miss atau hilang ketika kamu udah nggak kuliah lagi, putus di tengah jalan gitu? Ya mungkin kayak ini sih, waktu-waktu kayak nongkrong sama teman. Maksudnya kayak nugas pun asik kan karena nongkrong gitu. Sekarang udah nggak ada. Terus dulu kayak kangen kayak momen-momen apa ya, kayak berantem ngerjain tugas, kayak lu ngerjain dong, jangan apa titip nama doang kayak gitu. Ternyata tuh walaupun dulu kita kesel tuh, tapi sekarang kayak ngangenin gitu. Momen-momen kayak gitu, chatting rame walaupun chatting grup ya, tapi setidaknya ada yang ngechat kita gitu loh. Iya sih, paham. Aku juga kayak masa pandemi gini kan, walaupun masih kuliah ya kayak nggak ketemu tuh ya beda rasanya, kayak aduh canggung banget gitu kan. Terus sekarang udah mulai kelihatan tuh fokusnya masing-masing. Mungkin aku sekarang ke YouTube dan sebagainya, teman-teman mulai nulis skripsi dan sebagainya. Yang dulu tuh momen-momen bareng itu sekarang nggak bisa dirasain lagi karena pandemi itu. Walaupun satu kelas, terus ketika ketemu momennya tuh loh men, beda gitu. Ada sesuatu yang sebenarnya kurang, atau ketika ketemu itu malah bisa menjadi dua hal yang berbeda. Seneng banget karena ketemu lagi, atau satunya lagi itu malah jadi sedih. Karena sebenarnya kita tuh di situ masih dianggap apa enggak? Aku pikir gitu. Iya, benar. Iya sih. Tapi kalau ngomongin apa ya, kayak putus gitu dan sebagainya kan nggak contoh kasusnya nggak cuma kamu gitu. Ada teman kita juga. Ya masalahnya mirip-mirip lah gitu. Iya. Nah, menurutmu kayak gitu itu untuk kamu sendiri deh. Kita nggak bisa nyalain orang, cuma ada faktor penyebab yang sebenarnya harusnya kalau aku gini aku masih bisa kuliah nih gitu. Harusnya kayak kan pasti ada penyesalan kan. Harusnya ketika dulu contoh aku nabung,
aku masih bisa kuliah nih sampai sekarang dan sebagainya. Apa yang disesali? Kalau aku dulu jujur ya, kan SMA itu habis lulus kan aku emang lagi seneng-senengnya belajar video. Terus ya SMA kan aku laptopnya kentang nih. Waduh, kayak gini mau belajar gimana caranya gitu loh. Kayak sering error, sering nge-crash. Akhirnya aku kan punya tabungan gitu. Sebenarnya tuh buat kuliah masih bisa kan. Tapi malah aku alokasiin beli laptop. Udah beli laptop, beli kamera pula gitu kan. Emang nggak tahu diri emang aja. Udah duitnya pas-pasan gitu ya. Tapi malah beli-beli kayak gitu. Dan akhirnya ketika bener-bener dibutuhin, pembayaran udah deket banget. Nah pas banget itu bapakku sakit. Makanya ya gimana ya? Yang lebih penting kan ya tetap ini kan. Ya udah aku lebih milih ke keluarga kan. Ya udah akhirnya aku terima untuk mengalah dan ya udahlah kalau emang jalannya gini ya mau gimana lagi gitu. Dan sebenarnya aku mau tanya lebih ke personal ke keluarga sih, lebih ini. Kamu kan anak bungsu ya? Iya. Apa sih? Aku kan ini beda, aku nggak pernah merasakan sebagai adik karena aku nggak punya kakak dan sebagainya. Apa sih kayaknya pressure terberat seorang anak bungsu gitu? Kalau yang aku rasain ya, aku lebih ya kembali lagi di kos-kosan yang murah, kita tunggu dulu. Aduh. Selamat datang di podcast yang belakangnya ada Indomart. Nah sini ada parkiran makanya. Oke, kita kembali lagi ini ya di kos-kosan yang murah. Studio kos-kosan gitu. Itu dibalikin lagi. Aku belum pernah menjadi seorang adik dalam struktur hierarki keluarga. Aku adalah seorang kakak dan kalau di film apa itu yang kakak pertama itu aku belum. Kakak pertama. Wah, film apa ini? Apa sih itu yang kakak pertama, kakak kedua? Ya intinya itulah. Bukan lagi, bukan. Intinya aku nggak pernah merasakan menjadi adik gitu. Paham. Kau kakakmu berapa? Kakakku ada banyak sih. Berapa deh? Ada 6 orang. 6. Berarti kamu generasi ke-7. Iya, generasi ke-7, paling ujung. Biasanya kan kalau wah ini harta akan habis di generasi ke-7 ya. Habis. Di saya habis. Akhirnya nggak kuliah. Iya, berarti hartamu harta keluarga hanya sampai generasi ke-7. Iya. Kesialan ada di Anda. Iya, aduh. Nah, apa yang menjadi pressure terberat anak bungsu gitu? Kalau yang aku rasain sih kayak ini sih. Tapi ini untuk keluarga gue sendiri ya. Untuk bungsu-bungsu yang lain aku nggak ngerti. Tapi kalau bapakku tuh lebih menekan lagi untuk menjadi anak yang seperti yang dia inginkan gitu. Maksudnya dia benar-benar diatur kayak harusnya kamu tuh masuk pesantren, harusnya kamu tuh bisa ini, harusnya kamu bisa ngaji atau gimana gitu. Lebih diituin. Kalau yang aku rasain juga untuk anak pertama itu sangat bertolak belakang. Dia lebih kayak, aku mau usaha ini pak. Oh ya udah langsung ACC gitu loh. Kalau aku tuh kayak, wah nggak bisa, kamu tuh kayak dianggap tidak bisa bertanggung jawab seperti itu. Garis besarnya kayak gitu sih. Aku gitu juga kalau sama aku, adekku juga gitu. Mau gini-gini aku harus tanding dulu. Kamu siapnya seberapa siap? Sebenarnya mungkin bapakmu bukan karena melimitasi, cuma karena sayang kan. Bener. Itu sih sebenarnya aku lihatnya kayak gitu. Aku pun kalau adekku mau gini-gini sekarang main YouTube, ya oke, aku support. Cuma seberapa siapnya kamu gitu. Itu dan ya itu kembali lagi ke yang namanya putus sekolah, putus kuliah gitu. Apalagi dengan keadaan finansial dan lain sebagainya, itu emang kasusnya banyak banget. Nah, apa sih yang kamu sesali lagi ketika kamu nggak kuliah gitu? Nanti abis itu kita ngomongin tentang kamu bersyukur hal yang bikin kamu bersyukur kamu bisa lepas dari ini gitu. Kalau yang aku sesali kayak di titik ini tuh aku benar-benar digembleng, dipaksa untuk jadi dewasa lebih awal gitu. Kayak teman-temanku kayak masih menikmati wah deadline tugas, deadline ini gitu. Kalau ini sekarang deadline video. ya oke ada deadline video gitu kan. Maksudnya tuh kayak deadline nih nggak bisa makan besok ini udah deadline, nggak ada duit gitu. Maksudnya aku lebih merasakan yang kayak gitu, kayak bener-bener bertanggung jawab dengan diriku sendiri ya. Karena aku juga udah mulai aku udah komitmen sama orang tua kayak ya udah Pak Bu, aku udah
nggak benar-benar nggak minta lagi, aku emang mau berusaha sendiri gitu. Berarti udah komitmen ya nggak? Iya, dan itu kan bakal malu banget gitu kalau mama kita pulang minta duit gitu. Ya itu sih yang aku rasain, udah nggak ngerasain yang namanya uang jajan, nggak ada. Oke, ya patut dibanggakan ya seorang Arif 20 tahun ya, lelaki idaman. Anjay. Banyak kok Anda kerja, dia yang di belakang kamera juga kerja loh. Ya itu adalah tipe lelaki idaman. Amin aja deh. Amin aja. Oke. Nanti kita melebar kemana-mana. Nanti kamu marah. Nggak mau aku. Iya. Aku takut loh kalau Arif marah. Iya. Biasanya di depan komputer gitu. Kan komputer itu punya feeling ya. Komputer di studio ini tuh punya feeling. Ketika yang menggunakan itu feelingnya lagi suasana hatinya nggak baik, dia akan memunculkan yang namanya blue screen. Ngeselin banget. Nah itu sih Pak. Jadi itu. Terus kalau ngomongin yang kesukaan gitu, apa yang bikin kamu merasa bersyukur? Oh ternyata emang kita dikasih jalan seperti ini tuh ada hikmahnya tuh. Itu apa yang bikin kamu bersyukur? Yang aku sesali dan bersyukur itu sama. Aku bersyukurnya itu juga itu. Aku harus dewasa sekarang juga. Dan itu membuat aku kayak maksudnya bukan merasa aman, kayak untung aku berpikir seperti ini tuh di usia ini, tidak di usia ketika aku udah tidak seprima ini lagi untuk bekerja gitu loh. Coba kalau aku tuh kayak udah umur 26 gitu masih kesana sini main doang, nongkrong, ngabisin duit, nggak ada tujuan, nggak ada progres, kan malah lebih susah gitu loh. Terus masa depan kita juga terus mau jadi apa gitu loh. Maksudnya ya itu sih yang aku syukuri, sama juga. Ya walaupun pengalaman aku atau kita itu belum banyak, cuma kita lihat teman-teman seumuran kita yang masih santai itu ya sebagai orang yang tahu kalau nyari duit itu susah dan kita hidup dengan menghidupi diri sendiri tanpa minta orang tua, ya kadang merasa sedih. Cuma kita nggak punya kapasitas buat ngomongin dia gitu. Iya, kan. bener. Kita nggak tahu background keluarga dia anak sultan gitu, atau dia kekayaannya habis 14 keturunan apa gimana kan nggak tahu kan. Jadi kalau kamu mandek di 7 keturunan, nah itu mungkin dia keturunan kedua 3 dari 14, jadi santai dan lain sebagainya. Kita nggak bisa menjustifikasi. Cuma sampai kapan sih Pak gitu kan? Sampai kapan sih kita masih mau menggantungkan hidup di orang tua? Pada akhirnya ketika kita udah nikah, kita udah ini ya harus bertanggung jawab dengan anak kita, istri kita. Nikah itu bukan cuma semata-mata kemana-mana berdua Pak, tapi gimana cara kita bisa hidup bareng, bisa jangan yang enak-enaknya aja. Iya itu yang dicari. Tapi aku nggak tahu ya, aku nggak nyinggung teman-temanku yang udah nikah sekarang ya. Aku nggak tahu. Aku aja sebagai orang yang istilahnya orang memandang aku tuh kaya banget ya. Kemarin dapat Brompton. Gila loh. Ayo yang mau beli Brompton nih kan? Bisa langsung chat di sini. Editor, tambahin. Yang edit aku aja. Oh iya, tambahin. Oke. Ya intinya kayak orang-orang lain tuh lihat aku anjir, sekarang Danang kaya ya, beli PC, sekarang punya Brompton dan lain sebagainya. Orang-orang melihat kayak gitu, cuma ya mereka nggak tahu di balik layarnya seperti apa, susahnya kayak apa. Dan ya aku nggak bisa nyalain mereka juga yang kira-kira masih santai-santai. Mungkin aja aku baru tahu loh kemarin temanku kayak mereka tuh santai-santai nongkrong-nongkrong, ternyata dia mainan saham. Wah itu banyak. Ya gitu sih, kayak aku nggak tahu usaha dia apa dan sebagainya. Ya kayak kasus si Angge kemarin kan. Gimana yang mana yang di podcast kemarin kan dia ini kan, dia kerja malam-malam gitu, terus istirahat. Kalau kerja malam kan istirahatnya pagi gitu kan. Nah dia istirahat nonton YouTube, dikiranya nganggur. Wah. Ya itu emang kita nggak bisa menjustifikasi orang gitu sih. Iya sih Pak, aku juga kayak banyak saudara-saudaraku yang kayak, wah sekarang saiki Wawan ki kayak ngopo. Wawan. Panggilan gue kalau di rumah Wawan kan. Wawan ngopo? Kayak dolanan laptop nang kamar gitu. Padahal lagi belajar ngedit, bikin porto gitu. Terus pas capek ya istirahat lah anjir, ngapain lagi gitu. Main musikan terus kan. Wah. Ya memang di underestimate memang pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Yang enggak kelihatan. Iya, dikiranya main doang. Aduh. Kerja tuh ya
ada fisiknya. Ya, nah ini kerjanya duduk. Iya. Ya itu sih. Duduk tuh capek loh, coba 4 jam gitu duduk. rumah samu. Satu capek, kedua bikin gendut karena kamu nggak aktivitas, Pak. Saya tidak. Belum. Oh iya, belum. Ini podcast 2020 ya. Lihat aja 2021, 2022. Lihat aja Instagram dia. Ya. Enggak, tetap kurus. Itu ada sebuah keniscayaan untuk orang yang kerjanya seperti ini. Siap, tunggu aja deh. Oke, lanjut. Ya kembali lagi ke topik ya. Ngomongin putus sekolah dan lain sebagainya. Kamu kan pasti punyalah temen kayak gitu. Temen senasib seperjuangan. Oh. Kayak gitu kan. Kayak ya kalian tuh pikir apa sih? Maksudnya kayak apa sih yang dipikirin kalau teman-teman yang masih kuliah kan pekerjaan gitu. Kan yang gitu. Kan posisinya tetap nggak enak nih, kayak mau minta duit orang tua nggak enak karena nggak kuliah, di rumah rebahan aja juga ngapain gitu. Mau bantu juga itu bukan passion kita gitu kan. Iya, Bang. Apa sih yang kalian pikirin tuh? Ya, blank aja. Hampa. Maksudnya kayak kalau kita pas masih kuliah nih kayak bangun pagi gitu, ingat oh hari ini kuliah, hari ini ada tugas gitu. Kalau itu benar-benar pagi, waduh mau ngapain ya, paling bantuin emak doang nyapu gitu, kelar. Tapi kan ya masa iya sama emak minta bayar gitu kan, nggak mungkin kan, nggak ada pemasukan juga, mau main gitu butuh uang saku, tapi kita udah nggak minta uang saku kan, jadi bingung gitu ya. Apa tadi bangun tidur bantuin emak nyapu? Iya paling gitu. Kok Anda bangun tidur di sini nggak pernah nyapu, Pak? Loh, di sini beda Pak, sekarang posisi capek mulu anjir, tidur 3:30. Jam 9 tag video. Wah. Ayo siapa yang mau magang? Ayo. Kita akan ospekin kalian. Siapa aja mata panda kayak gini nih. Siapa itu. Intinya workflow kita emang keras. Wah. Orang-orang yang nggak kuat di kita pasti 1 minggu pertama masuk angin. Iya. Saya 3 hari panas. Untung belum corona itu, kalau udah corona, waduh. Aku udah takut. Wah. Udah. Bahaya. Kamu jangan kerja di sini. Waduh. Tidak boleh. Aduh. Ya. Oke, intinya itu sih. Intinya kamu bisa mengambil manfaat dari sini. Intinya ya selamanya orang yang putus sekolah, kalau aku ngomongin ya, orang putus sekolah, putus kuliah itu ya bukan artinya dia tidak bisa ngapa-ngapain. Bukan. Justru sebaliknya ketika dia bisa memanfaatkan situasi harusnya jauh lebih bagus kan. Karena kamu tadi ngomongin tentang referensi belajar, bisa nonton dari mana-mana, ngedit dari YouTube dan sebagainya. Bahkan kalau kamu mikirnya kuliah malah nggak guna buat aku, ya emang kayak gitu kan kenyataannya. Dan menurutku ini bukan akhir dari segalanya sih. Iya nggak sih? Kayak ya udahlah, buat teman-teman yang kira-kira lagi dengerin ini dan punya permasalahan sama, kalian nggak sendiri gitu. Kalian nggak sendiri, santai aja. Hidup tuh emang kayak gini. Kalau hidup lurus-lurus aja, baik-baik aja, ibaratnya ketika kalian pernah main GTA nggak? Pernah. Main GTA nge-cheat, wah, rasanya kayak apa? Flat Pak, nggak ada sensasinya. Nggak ada sensasi men gitu kan, di-cheat anti polisi kebal. Ya udah malah bosen sendiri gitu kan. Kalau hidup naik turun kayak gini, itulah nikmatnya hidup teman-teman. Iya. Jadi gitu aja. Thank you banget ya Arif. Iya, siap. Nanti kita tunggu, semoga bintang tamu kita ada cewek-cewek lah gitu. Ngomongin apa gitu. Boleh. Batang semua dari kemarin. Waduh. Bayangin loh, dari podcast bersuat episode 1 sampai sekarang nggak ada ceweknya, Pak. Oh, aduh kasihan. Aduh. Kalau teman-teman punya referensi atau minta siapa yang possible ya, maksudnya yang di Jogja gitu, tiba-tiba siapa Anya Geraldine gitu, nggak bisa. Kita nggak ada biaya buat ngetes dia rapid juga, nggak ada duitnya. Mahal. Nerbangin juga ke sini mahal. Itu. Wah. Kita bukan Deddy Kobuzer. Iya. Kita masih mikir uang. Makan aja tadi masih ngutang, teman-teman. Iya. Ya, itu aja. Intinya diambil positifnya. Kalian jangan sedih. Ya, kita tetap enjoy aja. Hidup emang kayak gini kok. Nikmatin aja. Jangan mikir aneh-aneh. Itu aja. Thank you, Rip. Dan terima kasih untuk episode bersua kali ini. Semoga memberikan informasi kepada kalian. Aku dan Agus Salwa dan ada. Iya.